Ada banyak deh kami, ada Pak Tia, Intan Pertiwi, ya, dan siapa lagi nih? Ada yang bisa menyampaikan? Ini ya, monitor ya, Pak. Hasil labnya maksudnya ya Pak ya? Iya, bisa disampaikan kira-kira gimana hasil labnya secara di sini ada yang ikut dari lab nggak sih? Ini labnya Pam Jaya, Bapak Ibu? Saya ya, silakan. Mana sorry bentar, kurangnya lagi ya? apa Wahyu lagi rapat bentar ya. Mbak Intan bisa di ini nggak diceritakan Mbak hasil labnya Mbak, atau di share screen Mbak hasil labnya? Baik Mbak, sebentar saya buka dulu datanya Mbak. Bumia nggak ikut ya Mbak ya? Bumia lagi ada training Mbak. Oh ya sudah. Oke. Sebentar ya Mbak, saya buka dulu. Iya silakan. Ya, Bu, Intan, bisa ditampilkan? Baik Mbak, jadi ada beberapa sampel ya Pak yang kita uji waktu itu, ada sekitar sebentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 7 sampel ya Pak yang kita analisa. Ya, boleh ditampilkan hasilnya? Bentar. Sudah terlihat Bapak Ibu hasilnya? Sudah terlihat Mbak. Ya, jadi sampel ini kita sampling di air mana dulu nih? Ini air minum ya? Air bersihnya atau air
waktunya Mbak yang ini? Ada sekitar 7 sampel yang kita analisa. Kita sampling di tanggal 24 Februari ya. Ada 24 Februari kita lakukan samplingnya. Hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk di tadi di air rooftop tower E ditemukan ketidaksesuaian pada bakteri. Koli di atas lebih dari 80 dan total koli di lebih dari 80 juga. Kemudian di nitrat di nilai 20,121. Kemudian di sisa klor, klornya 0,03. Itu Bu, jadi ada sekitar 4 parameter yang tidak memenuhi syarat untuk di rooftop tower E. Di E. coli, total coli, nitrat, dan sisa klor. Ini di setiap sampel ada parameter yang melebihi berarti, Bang? Coba kita ada kayaknya, kalau nggak salah sih di setiap sampel ada Mbak, ada Pak. Ini di outlet OTP-nya, sampel kedua di outlet OTP juga sama, E. coli dan total coli. Nitratnya memenuhi untuk di outlet OTP-nya Pak. Ini di mangan yang tidak memenuhi. Mangannya ini 0,118, sisa klornya pun dia tidak memenuhi. Jadi kalau tadi di towernya mangannya memenuhi, tapi untuk di outlet OTP-nya dia tidak memenuhi. Ya. Berarti kalau ada satu parameter yang ini melebihi tidak memenuhi semua ya sampel ini, atau gimana bacanya? Kita tidak bisa menginterpretasikan ya Pak. Kita hanya berdasarkan per parameter ini bahwa parameter ini tidak memenuhi persyaratan dari Permenkes nomor 2 gitu aja sih. Ya, maksud saya kalau ada satu parameter yang tidak memenuhi berarti sampel kualitas dari air tersebut secara standar baku mutu Permenkes kan tidak terpenuhi kan? Tidak memenuhi lah, tidak comply. Tidak comply, ya benar ya, Pak. Izin jawab ya, izin jawab juga Pak. Untuk hasil WTP ini kan tidak ada satupun yang memenuhi syarat ya Pak. Iya. Dari kalau dilihat semua ini, dan bisa turun yang ke parameter E. coli-nya Mbak. Di atas Mbak. Ya. Ini di atas 80. Ini tuh harusnya tidak boleh ada Pak. Untuk di air bersih pun ini harusnya tidak ada. Kita kan ini melalui parameter air minum ya Mbak Intan ya? Iya betul, parameter. Ya. Tapi di air bersih pun ini harusnya tidak boleh ada juga Pak. Betul, sama. Tuh, walaupun kita kan terlalu dalam juga nih kalau untuk air minum kan parameternya lebih tinggi. Tapi bisa dipastikan untuk air bersih pun dia tidak memenuhi syarat. Itu Pak, yang harus diketahui bersama-sama. Jadi sebenarnya antara air minum dan air bersih itu standarnya sama Pak. Cuman jumlah parameternya dia lebih sedikit yang dianalisa. Jadi kalau air bersih itu sekitar 13 parameter, untuk air minum itu ada 19 parameter yang diuji gitu. Untuk selanjutnya ada di air reservoir. Di air reservoir bakterinya pun tidak memenuhi ya Pak di reservoirnya. Nitratnya juga tinggi, melebihi dari. Reservoir itu kan yang di tengah-tengah bundar itu ya, gede ya, yang kemarin kita kesana tuh, yang di tengah taman, ya. Bundar, yang di tengah taman terus sempat kita turun ke bawah itu ya reservoir tuh di situ kan maksudnya ya sampelnya. Betul Kak. Ya kan situ kan, ya. Jadi dari water treatment dia dialirkan ke reservoir ya kan, baru dari reservoir dialih ke
ditransfer ke unit-unit ya, Iya, kalau iya. misal. Ya betul. Dari tidak memenuhi nitrat, mangannya pas-pasan, sisa klornya juga tidak memenuhi ya Pak. Kemudian sampel selanjutnya yang keempat dari tower A. Untuk tower A ini bakterinya juga tidak memenuhi. Jadi nitrat juga tidak memenuhi. Sisa klor juga tidak memenuhi. Jadi bisa disimpulkan kurang lebih dari sisi bakteri semua sampelnya tidak memenuhi ya Pak. Kemudian tower B, bakterinya juga tidak memenuhi. Nitratnya juga dan sisa klor juga. Jadi karena sisa klornya rendah Pak, di kemungkinan karena sisa klornya rendah jadi bakteri itu tumbuh. Kemudian di rooftop tower B, ini apa? Bakterinya tidak memenuhi juga Pak. Nitratnya memenuhi, tapi sisa klornya tidak memenuhi. Kemudian di tower C, bakteri juga tidak memenuhi ya Pak, dari sisi bakteri. Jadi secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk parameter bakteri di apartemen Parkview itu tidak memenuhi. Semua ini ya, semua sampel ya. Iya betul. E. coli baik maupun coliform ya, Iya tidak betul. memenuhi. Iya. Ada juga beberapa nitrat ya. Ya nitrat tadi yang di Sisa klor. yaitu di sisa klor ya, nitrat, sisa klor, dan ada satu tadi sampel yang di WTP-nya itu Pak mangannya. Ada mangan, ada krom ya. Di tower B ada krom itu kan, logam itu. Iya. Mangan. Tadi mangan. Mana tadi mangan? Mangan Kak? Iya, mangan ya. Iya. Kalau krom tower B ini juga krom CR6 plus memenuhi, tidak memenuhi ya. Silang. Tower B sebentar saja. Rooftop, rooftop. Rooftop. Ya. Bukan di air tower B tapi di rooftop. Rooftopnya dari reservoir dia kan dipompakan ke, Iya Pak. ya kan? Dia melebihi ya, 6 Iya, ya. betul, Pak. Harusnya 0,01, lumayan jauh juga tinggi. Iya. Bahaya itu. Ada bahaya nggak Bu kira-kira? Kalau kayak Logam. kesehatan. Ada coret. Semua Bu. Bu. Iya, Ya. itu yang dapat Bintang. kami sampaikan dari hasil laboratorium.
Ya, baik. Bu Intan, mungkin ada yang lain ada yang menanggapi, silakan. Jadi tanggapan dari apa namanya dari Biro maupun Sudin LH, atau mau ada pertanyaan silakan dari wilayah, teman-teman wilayah silakan. Kita boleh tanya, Pak? Ya, warga silakan, gimana Pak? Iya, jadi dari penuturan dari ibu-ibu tentang hasil lab tadi, sebetulnya kita nggak kaget dengan hasilnya. Karena dari warga sendiri dulu secara swab mandiri pernah melakukan uji lab ke salah satu jasa pengujian ya di Bandung itu. Namanya Padi apa gitu. Dan di situ memang semua hasilnya itu unsur-unsur apa aja yang sudah diterapkan oleh standarisasi dari kesehatan atau apa, itu tidak memenuhi semua. Yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa unsur bakterinya semua di rooftop, tadi tidak memenuhi standarisasi, bahkan jauh di atas threshold ambang batas. Itu kita tidak kaget karena di groundwater tank yang Bapak cerita tadi di Bundaran itu 6 mesin diinspeksi UV itu mati semua. Jadi kan itu kan membunuh mikroorganisme. Nah, kemudian secara logikanya kan kalau begitu dikirim ke roof tank, mau tower E, tower A, tower B, tower C, saya yakin itu bakteri mikroorganisme masih tetap ada karena tidak ada disinfektan tadi. Yang kedua, bapak-bapak waktu kunjungan itu ketika musim hujan, Pak. Jadi kalau musim hujan itu aliran sungai yang di belakang untuk pengambilan bahan itu kan fresh water. Jadi kebetulan nilai sedimen dan polutannya kan rendah kalau pas hujan karena air mengalir bagus ya. Tapi kalau kemarau Pak itu mungkin lebih sadis lagi. Jadi sering keruh ya, apalagi kalau habis mati kemudian hidup itu keruh kayak digelontor gitu. Karena case-nya itu di BPB selain tadi disinfektan, diinspeksi alat-alat diinfeksi yang dari UV tadi mati. Yang kedua, pipanya itu sudah terkontaminasi, pipa distribusi, dan tidak pernah dilakukan flushing. Flushingnya hanya case by case, unit by unit. Padahal mestinya harus ada flushing yang sifatnya totalitas. Nggak apa-apa, mungkin mati berapa jam lah, tapi flushingnya itu menggunakan barang-barang kimia. Jangan flushing hanya air, karena yang kotoran-kotoran yang nempel itu kan berbagai unsur itu. Nah itu yang tidak pernah dilakukan dari awal, sehingga katakanlah air di groundwater tank itu kalau diisi air aqua pun nyampe end user di unit-unit nggak bakalan bisa bersih. Tidak dijamin bahwa itu bebas dari bakteri maupun airnya itu memenuhi kualitas yang tidak berwarna, tidak berbau, atau tidak mengandung unsur-unsur mikroorganisme. Jadi dua hal yang paling penting adalah diinspeksi, alat-alat itu harus dihidupkan lagi. Alatnya ada, cuma mati semua. Yang kedua, adakan flushing. Nah, itu baru berubah. Selama itu tidak dilakukan, saya yakin tidak akan ada perubahan apa-apa secara signifikan ya. Itu di PVV. Yang kedua, pertanyaan saya untuk instansi-instansi terkait seperti Dinas SDA, Dinas PU, ini ya masuk PU ya, lingkungan hidup, Dinas Kesehatan. Apakah tidak ada unit pelaksana teknis yang join on force ya untuk melakukan sidak ke setiap instalasi pengolahan air dimanapun yang ada di DKI ini. Nah, istilahnya ada rutin visit Pak, bukan karena laporan baru dilakukan pemeriksaan. Itu
Karena gitu, kalau ada yang lapor, kalau enggak terus sementara mungkin warga-warga banyak yang awam nggak tahu harus kemana nih lapornya. Paling ya akhirnya ke Jaki ya. Nah, maksud saya ada joint task force dari instansi dinas terkait untuk melakukan rutin visit ke masing-masing IPA di seluruh DKI lah. Istilahnya tidak hanya PPP mungkin. Saya pikir itu lebih baik. Dan terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah melakukan kunjungan, sudah meninjau ke tempat kami. Semoga ini membuahkan hasil dan jangan segan-segan untuk memberikan ya istilahnya sanksi lah, baik berupa administratif atau apa, supaya mendapat perhatian dari pihak pengelola maupun dari pengelola ya. Demikian, terima kasih dari saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Susanto. Ini sudah menyampaikan tanggapan ya Pak ya, dan juga sekaligus pertanyaan kait dengan apa namanya tadi pengawasan ada IPA di wilayah Jakarta ya. Ini memang mungkin terkait dengan IPA ini memang kita nih Pak ya saat ini masih apa namanya belum sebenarnya ini perda terkait dengan spam ini masih dalam proses apa namanya pembahasan di level dewan kemarin, dan di situ nanti akan ada turunan terkait dengan pengawasan khusus spam yang model seperti di apartemen Puri Pakui itu Pak, karena kan ini kan sifatnya kan mandiri ya, punya water treatment mandiri. Nah, nanti akan kita kedepannya rencana akan kita apa namanya standarkan mulai dari mungkin mulai dari sistemnya, operasinya, maupun nanti untuk kalau baku mutu jelas, kalau misalnya standarnya standar air bersih Kemenkes ya. Kemudian juga nanti ada bakal semacam izin ya kita keluarkan untuk memastikan bahwa kualitas hasil olahan itu memenuhi standar baku mutu ya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi ya akan kita segel atau kita sanksi ya, akan kita tutup ya operasionalnya seperti itu. Jadi itu masih dalam pembahasan perdanya, nanti begitu itu nanti disahkan, mudah-mudahan tahun ini bisa segera disahkan, dan kita juga nanti di bawah ini bisa ngebentuk tadi yang ada tim gabungan ya dari LH maupun dari Kemenkes ya untuk melakukan juga pengawasannya seperti itu. Jadi mungkin itu Pak untuk saat ini dari dinas memang saya sampaikan belum ada secara rutin ya melakukan monitoring maupun evaluasi ataupun sidak dan ke IPA-IPA yang ada di Jakarta ya. Saya yakin sih nggak cuma di apartemen Puri, tapi ada juga di tempat-tempat lain yang memang saat ini belum bisa rutin ya kita lakukan monitoring. Jadi saat ini masih berdasarkan laporan dari warga, dan tentunya kita juga di sini mengucapkan terima kasih terhadap apa yang menjadi aduan ya, maksud kita segera tindak lanjuti ya Pak Susanto seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari teman-teman dari dinas ataupun dari warga, silakan. Selamat siang Pak Maman. Ya, siang Pak. Saya dengan Andrena Baban. Pertama ada yang mau saya koreksi dulu ya Pak. Di daftar undangan itu di nomor 11 itu adalah Direktur KSO PT Pelaksana Jaya Mulia dan PT Alam Jaya Perkasa. Itu mereka ditulis di situ pengelola apartemen Puri Parkview Pak. Oh, pengelola itu. Nah, mereka itu developer, pelaku pembangunan. Nah, yang kedua, Direktur PT Permata Gria Asis selaku pengelola WTP. Waktu itu kita sudah pernah meeting dan kita bahas pemilik WTP adalah Padi Hijau Buana.
Ya, Pak. Nah, ini kita dari DSDA ini tahun 2024, ini BEP-nya masih saya pegang, itu sudah melakukan pengecekan ke lapangan. Dan sudah mengetahui bahwa filtrasi yang ada di PPV itu rusak. Nah, pertanyaan saya, sampai kapan pihak SDA membiarkan kami, penghuni Puri Parkview, memakai dan menggunakan air yang jelek? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre Nababan ya atas pertanyaannya. Memang kalau perlu kami jawab seperti apa yang pernah kami sampaikan juga, bahwa ini kan sebenarnya bagian dari kronologis ya Pak ya, yang mau kita nantinya akan kita tuangkan dalam bentuk rencana kami sih, nanti akan kita tuangkan dalam bentuk surat penyampaian khusus ke pihak pengelola untuk segera menindaklanjuti ya hasil penjualan lapangan maupun hasil dari analisis lab ya, dan saya juga miss juga yang tahun lalu itu ya, seperti apa namanya tindak lanjutnya, karena ya sebelumnya itu tahun lalu itu kan kita baru meeting secara online tapi belum ke lapangan. Tapi ternyata ini masih berlanjut terkait dengan kerusakan filter. Akhirnya kita cek langsung, sekaligus kita memastikan bagaimana sih kualitasnya secara real di lapangan. Nah, nanti itu data tersebut akan kita sampaikan ke pimpinan bahwa ya ini perlu ada satu tindakan yang lebih konkret sehingga bisa ada solusi yang menjadi keluh kesah dari warga apartemen ya Puri Parkview seperti itu. Jadi ini bagian dari proses untuk mendapatkan solusi yang secara jelas Pak ya, baik itu secara lapangan maupun secara data ya, nanti secara jadi pengambilan keputusan dari pihak pimpinan pun sudah sesuai dengan ketentuan ya, mestinya tentuan dan aturan yang berlaku terkait dengan pelayanan ya air bersih di warga apartemen Puri Parkview seperti itu. Jadi kami mohon untuk bisa sedikit bersabar ya, karena kan hari ini pun kita undang dari pihak apartemen, cuman memang pengelola, dan tapi tadi saya di awal sudah menegaskan ketika tidak hadir maka ya nanti harus menerima apapun ya, putusan yang hasil dari rapat ini seperti itu Pak. Andre Nababan ya, seperti itu. Jadi saya koreksi lagi Pak, kata Bapak tadi kan ya, tahun lalu kita baru meeting. Sebenarnya bukan baru meeting saja Pak. Makanya tadi saya bilang, saya megang BAP yang dari berita acara pengecekan lapangan tahun 2024 Januari. Baru setelah itu kita meeting. Nah, jadi saya tidak mau ada bolak-balik lagi Pak, meeting online, nanti vakum lagi, ntar lapor lagi, periksa lagi, meeting online itu repetitif Pak namanya Pak. Jadi kita minta solusi konkret, perbaikan nyata di lapangan, apa yang dilakukan DSDA kepada penghuni Puri Parkview atau sanksi kepada pengelola. Jadi bukti nyatanya aja Pak, perbaikan nyata di lapangan. Supaya kita jangan bolak-balik aja Pak. Terima kasih. Jadi memang kalau mungkin Januari saya belum ikutin ya kalau Januari tahun 2024. Tapi yang jelas gini Pak, jadi saya juga kami di sini juga pengennya sih segera selesai, dan juga sekali lagi ya ini mungkin bagian dari proses untuk bagaimana nanti solusi konkret untuk terhadap masalah WTP di apartemen Puri Parkview itu bisa kita selesaikan Pak, seperti itu. Jadi kita juga tidak mau berlama-lama dan apalagi ngulang-ngulang hal yang sama gitu ya, yang tidak ada solusi yang jelas gitu. Saya juga tidak mau seperti itu. Jadi yang saya pikirkan adalah bagaimana solusi ini bisa selesai dengan tuntas Pak, seperti itu. Ya Pak Andre ya, seperti itu. Pak Maman boleh nambah sedikit Pak?
Silakan Pak, silakan. Ya, ketika nanti Bapak memberikan bulan atau sanksi apa itu, boleh nggak misalnya warga 4cc sehingga warga juga ikut mengawasi bahwa SDA telah melakukan reminder ya kepada ini, Ya. sehingga nanti kita bisa memberi feedback. Karena kalau enggak, kita juga nggak tahu apa komitmennya dalam hal ini pengembang atau pengelola kepada instansi terkait, apakah itu sudah komplinya sudah dilakukan apa belum, kita kan nggak tahu. Dan selama ketidaktahuan itu yang terjadi adalah waktu berjalan dan kita tetap menerima kualitas air seperti yang sekarang ini. Ini yang mohon, karena itu nggak ada NDA non-disclosure agreement antara Bapak dengan pihak pengelola. Saya pikir nggak sah-sah saja kalau di-share ya, supaya kita bisa ikut sama-sama memberi kontrol lah, memberi pengawasan serta memberi feedback. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin perlu internal di birokrasi Bapak sendiri yang tadi yang joint task force antara lingkungan hidup, kesehatan, PAM, terus SDA itu sama-sama membentuk tim yang sebagai unit pelaksana teknis, bentuk tim kecil unit pelaksana teknis yang bisa melakukan tadi rutin visit, nggak perlu gede-gede orangnya, grupnya, tapi setidaknya itu bisa mengawal apa yang menjadi keputusan pergub maupun perda. Jadi kan supaya semua komplit gitu. Begitu Pak, saran Iya Pak. Pak, Terima kasih. siap Pak. Yang kami sampaikan bahwa soalnya nanti setelah itu nanti kita disahkan, nanti ada turunan itu dalam bentuk tim ya Pak ya, yang Bapak tim tadi maksud adalah tim yang terkait mengurus izin operasionalnya maupun pengawasannya berikut di situ Pak nanti Pak. Kemudian terkait surat atau apapun nanti bentuk surat ataupun arahan ya ataupun sanksi terhadap pengelola, nanti ya kita sampaikan juga pastinya itu kan sifatnya warga selaku yang ibaratnya setiap hari ya konsumen di situ pasti juga akan terinformasi Pak. Prinsip kita kan di sini ya supaya ini kan juga kita undang juga dalam hal rapat seperti ini. Artinya kita berharap ya ini salah satu bentuk keterbukaan kita pada baik pengelola maupun ya kepada warga masyarakat, seperti itu ya Pak Anjoy. Ya, ada lagi? Yang lain silakan. Dari biro mungkin ada ini tanggapan biro PLH atau dari dinas LH, ada nggak dinas LH? Di wilayah nggak ada yang hadir di wilayah, kita undang ya? Wilayah ada. Sudin Barat atau Sudin Barat ada tanggapan? Izin, saya rasa Silakan. dari Barat cukup ya. ya. Tidak cukup. Selamat siang Pak Paman. Ya. Ya Pak, saya dari penghuni, saya Immanuel. Pak, saya cuma minta perhatiannya sih Pak untuk apartemen Puribak View. Ini kan kualitas air kita kan udah jabarkan semua emang nggak layak. Ya. Sementara kita juga punya anak, tiap hari konsumsi air yang seperti ini kalau udah bertahun-tahun nih Pak, udah lama. Apakah tindakan dari Pemda kita udah tahu situasi kayak gini, tapi apakah kita harus nunggu lama? Tindakan apapun yang Bapak-Bapak berikan kan kita support nih, cuman sampai kapan nih Pak gitu loh Pak. Tadi Pak Andre udah ngomong dari tahun 2004 udah
udah ada juga laporannya. Nanti jangan sampai nanti habis ini kita meeting lagi, hasilnya sama. Kita udah dapat hasilnya tapi nggak ada tindakan, apa sanksi, purba sanksi. Ya kita jujur aja Pak, kita kualitas air kita udah kayak comberan juga, kita bayarnya tetap sama. Kita ngalamin itu hari demi hari Pak, gitu. Jadi minta tolong Pak Maman dan tim, tolong kasih perhatiannya buat kita, air biar segera selesaikan air dulu, biar kita bisa menikmati, yang punya anak bisa juga terhindar dari penyakit. Kalau kayak gini terus, ya jangan salah Pak, kita lama-lama nanti kena penyakit mungkin dari efek dari air, cacing Pak, jujur Pak, cacing aja kita mandi Pak sama cacing Pak. Tuh. Jadi minta tolong Pak, kami berharap dari Pemda bisa langsung ada tindakannya, apa sanksi buat pengelola, apa ya tadi yang disampaikan Pak Tanto tadi itu, yang di bawah itu bisa difungsiin dulu sementara untuk antisipasi, untuk minimal bisa mengejar standarnya dulu Pak. Yang ada sekarang, apa dikasih solusi buat mengejar standarnya biar air kita bisa bersih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Emmanuel ya. Ya atas tadi tanggapannya ya. Yang jelas pasti kita perhatiin Pak, jadi terkait dengan keluhan dari apartemen ya Puripakyu ini ya. Kami juga mohon maaf kalau misalnya kemarin tahun lalu itu sempat terhenti. Sebenarnya kami kira tuh di lapangan sudah apa ya, sudah selesai gitu. Akhirnya tidak ada ini ya, maksudnya tidak ada aduan atau misalnya tidak ada informasi terkait dengan kualitas lagi. Ternyata kan di awal tahun ternyata baru terinfo itu masih belum berubah gitu. Jadi sepertinya ada misinformasi di situ, dan begitu tahu ya udah waktu itu kita langsung ambil tindakan untuk cek ke lapangan seperti itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya prosesnya sempat kemarin terhenti ya, karena menurut kami kami kira sudah solve gitu untuk soal kualitas air itu. Ternyata belum ada perbaikan ya, masih sama. Jadi ini kita akan ambil tindakan yang benar-benar bisa tuntas ya, diharapkan warga bisa mendapatkan pelayanan air yang kualitas baik ya Pak ya. Dengan tadi kondisi tadi sangat berbahaya baik bagi kesehatan, apalagi anak-anak ya, seperti itu. Jadi ini jadi komitmen kita lah Pak, untuk bisa kami selesaikan terkait masalah kualitas di apartemen di apartemen Puripakyu Pak ya, seperti itu. Itu Pak Immanuel ya. Tadi Pak Andre sama Pak Sutanto ya. Jadi itu. Kami tunggu bagaimana baiknya Pak. Ya, jadi mohon untuk ditunggu prosesnya yang masih terus ya kita pantau, kita proses, dan nanti untuk apa namanya tindakan arahannya dari seperti apa apartemen Pakyu nanti akan kami sampaikan ya, baik itu ke pengelola maupun ke warga seperti itu. Mas Tomongan dengan Eko Pak, boleh? Ya, silakan Pak Eko. Ya, saya dengan Eko juga Pak, dari penghuni apartemen Puripakyu Pak. Ya. Usul saja Pak Maman, ini kan permasalahan ini kan sudah lama dan sudah berlarut-larut. Sedangkan kami penghuni setiap bulan membayar sesuai dengan kewajiban kami atas konsumsi air yang disediakan di apartemen Puripakyu. Ya. Kalau kami terlambat membayar juga ada dendanya. Ya. Jadi kami sudah mau melaksanakan kewajiban kami. Yang kami minta adalah hak kami. Dan hak ini juga bukan sekedar hak biasa, ini adalah hak dasar hidup atas suplai air bersih bagi manusia. Nah, yang saya usulkan adalah agar ada langkah konkretnya. Saya mohon dalam memberikan sebuah tindak lanjut untuk dikurang, diberikan juga timeline-nya. Kapan diberikan waktu untuk melakukan suatu perbaikan. Kemudian timeline itu juga nantinya dicek oleh DSPA juga atau pihak-pihak terkait lainnya. Apakah sudah dijalankan?
sesuai timeline tersebut, misalnya diberikan waktu 1 bulan melakukan apa, kemudian 1 bulan itu dicek seperti yang Pak Muhammad disampaikan, waktu ada laporan tahun lalu dikira sudah selesai, sampai akhirnya ada lagi keluhan seperti ini. Jadi sebenarnya tidak ada penyelesaiannya. Jadi untuk menghindari terjadi lagi hal seperti itu, mohon dibuatkan sebuah timeline-nya, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus perbaiki, dan apa nantinya itu dicek, dilaksanakan atau tidak, ada improvement atau tidak. Kalau tidak ada improvement, apa yang akan dilakukan? Karena kan harus ada solusinya kan. Ini kan kita kan air ini hak dasar kami sebagai warga negara yang dilindungi juga oleh undang-undang. Nih, kalau misalnya nanti pengelola sudah mengambil pungutan bayaran atas air data kami, tapi mereka seenaknya terus, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa PDAM ambil alih atau pihak JSDA ambil alih atas pengelolaannya atau apapun lah Pak yang konkret, di mana pada akhirnya warga mendapatkan haknya atas air bersih. Kan kami ini kan bayar, kata resiko penjualnya terserah. Apakah PDAM mau ambil alih langsung masuk, mendapatkan sekian ribu pelanggan langsung, silakan. Yang penting buat ini adalah hak dasar kami dipenuhi. Karena kami membayar. Gitu Pak. Jadi mohon ada timeline-nya, kapan, solusinya apa, dilakukan apa, kalau tidak dilakukan sanksinya apa, sampai batas waktunya apa yang dilakukan. Nyawa Pak, kesehatan. Ya, ini yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik Pak Widodo, terima kasih atas masukan dari tanggapannya ya. Jadi memang ya nanti yang menjadi solusi benar-benar konkret Pak ya. Jadi karena beberapa waktu lalu pun yang pernah kita untuk minta untuk perbaikan filter tidak jalankan, ya mungkin untuk solusi yang nanti akan kita sampaikan, ya bagaimana komitmen untuk bisa memperbaiki, kemudian juga tadi timeline ya, sampai kapan, berapa lama, 1 minggu atau 2 minggu ya, untuk misalnya melakukan perbaikan ya. Atau memang mereka tidak sambung mereka, misalnya nanti akan minta disambungkan ke PAM, nah seperti itu Pak. Jadi memang ketika ada transisi pun nanti akan kira-kira timelinenya berapa lama, nah itu akan kita eksplisitkan untuk timeline perbaikannya Pak ya, sehingga warga bisa mendapatkan tadi ya haknya ya, sesuai dengan kewajiban yang sudah tadi dibayar, karena warga tidak gratis mendapatkan, tapi haknya ternyata tidak sesuai apa yang kewajiban ya, tadi IPL dan sebagainya sudah bayar lah, seperti itu. Jadi nanti seperti itu Pak, untuk konkretnya kan Pak, nanti timelinenya berapa lama ya, untuk transisi misalnya berapa lama, nanti akan disampaikan ya, kami sampaikan seperti itu. Ya juga nggak mau lah bisa bolak-balik ya, meeting tetapi tidak ada hasil konkret ya, kita juga tidak ingin seperti itu. Jadi mungkin ya mohon untuk ditunggu aja ya Pak Eko ya, terima kasih. Ada lagi mungkin dari yang lain, silakan. Tidak ada. Dari Dinas, dari Biro, dari PAM Jaya, ada lagi tambahan? Ada tambahan. Baik Pak, dari PAM Jaya untuk permasalahan air bersih di apartemen Puri Parkview, PAM Jaya itu mampu Pak untuk melayani ke sana. Jadi sudah diskusi juga dengan pengelola, dengan Bu siapa kemarin ya? Oh, sudah ada komunikasi? Dengan Bu Yuli. Iya, dengan Bu Yuli terkait NC-nya, terkait permohonan sambungan. Belum ada permohonan sih Pak, cuma saya kan harus mempersiapkan ya
terkait demand-nya itu di 25.000 untuk kapasitas WTP-nya. Kita sudah berhitung-hitung dan kemarin sempat trial juga, kita sudah siap Pak melayani apartemen Purified View. Itu aja sih Pak untuk statementnya Pamjaya. Dari apartemen sudah ada komunikasi Bu dari Pamjaya? Sudah Pak, sudah. Cuma mereka mempermasalahkan biayanya nanti untuk sambungan barunya Pak. Itu sih Pak. Terus itu kapan kalau boleh tahu terakhir komunikasinya? Hari Senin ini. Hari Senin tanggal Senin atau Jumat? Hari sebentar saya lupa. Hari Jumat kemarin deh Pak. Teman-teman juga ya. Dia datang ke Pamjaya Pak. Jadi hasilnya dia masih keberatan atau gimana? Apa masih si apartemennya itu pihak developernya itu mau diskusi internal terkait biayanya Pak. Tapi tetap dia masih mau WTP-nya beroperasi. Saya sudah confirm WTP itu nggak layak untuk operasi gitu. Jadi nanti itu dari pihak DSD aja yang harus seperti apa gitu. Cuma kalau dari Pamjaya itu sudah tidak layak untuk memproduksi air gitu Pak. Saya takutnya sih nanti kalau masih ada WTP-nya khawatir akan dioplos sama air pumpnya. Itu sih Pak. Jadi nanti airnya malah dicampur-campur. Jadi saya kemarin confirmnya ke pengelola itu untuk full menggunakan air pump dan Pamjaya sudah menyanggupi itu. Itu sih. Ya, baik Bu. Baik Bu, terima kasih ya tadi atas informasinya. Artinya kan memang sudah ada itikat dari pengelola untuk ada rencana menyambung ke PAM ya. Dan pastinya kan itikat tersebut ya berawal dari proses ya. Ke lapangan, ambil sampel, ada komunikasi, dan itu ya benar Pak. Pastinya butuhkan pikiran, waktu, diskusi dan sebagainya. Tapi at least ya minimal ya sudah ada ruang untuk dapat solusi konkret seperti itu. Ya Bu ya, seperti itu. Tinggal nanti mungkin dibahas di kalau kita nanti secara khusus bahas dengan pengelola atau seperti apa, nanti bisa kita diskusikan dengan PAM misalnya terkait win-win solution ya, supaya segera teratasi masalah di apartemen Purified View. Kan dari PAM sudah ready untuk bisa mensuplai sesuai dengan kebutuhan ya di warga apartemen seperti itu. Ya Bu ya, baik Bu. Boleh tanya ke Ibu PDAM Bu? Iya silakan Bapak. Iya, satu pertanyaannya, apakah debit dari PDAM untuk memenuhi 3.000 kakak ini sanggup apa tidak, dan itu apakah dari berapa jalur yang ada di daerah sini? Yang kedua, apakah andaikan itu kerjasama atau di take over oleh PDAM hanya sebatas nyuplai air, sementara infrastruktur distribusi ke sampai unit-unit itu PDAM juga artinya ikut menangani. Itu Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya Pak Susanto, untuk kecukupan air kami, kesanggupan kami itu cukup Pak. Kita sudah hitung juga, kita sudah study juga, cukup kita untuk mencukupi permintaan dari si pihak apartemen ini yang 25.000 kubik per bulan Pak. Untuk Pamjaya itu masuk sampai di meter aja Pak. Lanjut ke sana itu nanti dengan developernya Pak. Jadi nanti sebelum kita melakukan sambungan baru, diharapkan tuh nanti dari developer tuh bisa flashing bersihin GWT-nya, bersihin pipa-pipa internalnya Pak. Itu harus di flashing. Kalau enggak ya sulit juga. Itu yang saya maksud, karena kalau hanya suplai air, katakan dimasukkan GWT, sementara persoalannya kan nggak cukup hanya di materi air saja, karena di sini distribusi backbone pipa-pipa itu sudah begitu, kotorannya itu udah kelet lah Bu, sudah melekat lah ya. Itu kalau nggak di flashing pakai bahan kimia, saya kira kalau hanya di flashing dengan air aja nggak bisa itu pakai air.
kekhawatiran saya satu, sudah disuplai Pam Jaya dengan kualitas air standar, tetapi sampai end usernya masih tetap karena tadi dalam perjalanannya terkontaminasi oleh jaringannya gitu. Maksud saya itu, pertanyaannya itu, artinya. Terima kasih ya. Iya Pak. Untuk jaringan internal itu sih kalau pasti akan dengan air kami yang siap minum itu Pak, pasti akan berbeda sekali ya dengan air yang existing saat ini gitu. Cuma memang Ya. Untuk sampai ke warga airnya harus sesuai air minum itu ya harus banyak yang dipikirkan juga sama developer Pak. Tapi flushing dengan air pump itu pasti merubah banget kok Pak. At least 50%-nya itu akan berubah. Improve. Ada improve. Cuman ya memang ya katakanlah kualitasnya nilainya 100 dari PDAM. Nyampe ini karena ada variabel-variabel lain selama pengiriman ke atas itu, ya ini karena problem yang akut itu memang jaringan. Sekarang Bu, kalau kita kan orang sini tahu persis kan apa yang terjadi di sini itu ketika contohnya ya kita air mati karena sesuatu hal air mati, misalnya pompa rusak atau apa, kemudian hidup lagi, itu yang namanya apa? Warna ya, kita nggak ngomong bakteri dulu deh, ngomong warna. Itu lebih leket dari kopi kapal api itu Bu, lebih leket dari itu. Dan itu pun tergantung dari posisi unit. Bagi yang unit-unit yang pojok, yang ini, itu ngendapnya di situ. Mereka yang pakai filter pun ya banyak ngeluh harus sering-sering nyuci filter karena kotoran nggak bisa keluar pakai lihat air tertahan di filter, akhirnya nempel di pipa. Itu yang terjadi tuh. Gitu Bu, ya semoga lah nanti ada jalan terbaik lah, gimana bapak-bapak sekalian memformulasikan rencana ke depan sehingga yang penting bahwa warga terlindungi dan dalam hal ini pemerintah daerah hadir lah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Tadi sudah dibilang Pak Eko bahwa air ini kita nggak gratis, bayar per meter kubiknya itu ya standar, mau jadi kopi atau si bening aqua sama harganya. Ini yang jadi masalah kan. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maaf Pak Maman, dengan Eko Pak ada yang mau saya tambahkan, boleh Pak? Ya silakan Pak Eko. Ya, berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan Pak Susanto dan apa yang disampaikan oleh Ibu dari Pam Jaya. Jadi mohon nantinya apabila ada kerjasama antara Pam Jaya dengan pihak developer di mana nanti Pam Jaya akan mensuplai air bersih ke apartemen, dibuatkan suatu bentuk kerjasama dengan poin-poin yang jelas di mana pihak Pam Jaya juga harus bertanggung jawab kualitas air bukan hanya yang sampai di apartemen tetapi sampai di masing-masing unit. Karena nantinya yang dibawa adalah nama Pam Jaya juga kan, bahwa ini disuplai oleh Pam Jaya. Tetapi nanti yang sampai ke unit apartemen itu kalau airnya masih kotor dan tidak lain, kan sama saja. Terus yang kedua, saya mau menyampaikan juga bahwa ada suatu masalah lagi berkaitan dengan suplai air di apartemen PPV ini di samping kualitas airnya. Jadi ada suatu masalah lagi yaitu dalam sistem meteringnya. Jadi kan warga kan harus membayar per meter kubik air. Nah, meteran ini tidak pernah dikalibrasi. Teror kurangnya kapan? Segelnya mana? Nah, sedangkan ada undang-undangnya juga yang mengatur bahwa setiap alat ukur yang diterbitkan untuk suatu billing seperti ini harus ada jangka waktu tertentu untuk ditera ulang. Jadi kan warga membayar yang menjadi pemakaian dari warga dengan pemakaian sekian-sekian. Nah, diukur dari alat ukur yang mana? Jadi harus ada juga Pak inspeksi mengenai alat ukur yang diterapkan untuk mengukur pemakaian air warga. Apakah alat ukur ini sudah dikalibrasi? Apakah ada segel terangnya? Dan sudah berapa lama? Apakah harus diterang ulang? Itu juga harus tolong diperhatikan juga Pak. Apabila nantinya pun juga menjadi kerjasama antara
Jaya dengan developer, karena nantinya berarti kan yang menarik kalau apa yang disampaikan tadi Ibu tadi, berarti nanti pengelolaan di dalam namanya berarti mesti oleh pengelola, billingnya berarti masih pengelola, ya kan? Jadi ini tolong juga diselesaikan dalam suatu bentuk MOU-nya antara pengelola dengan developer, seperti apa berkaitan dengan billingnya, berapa harga per meter kubiknya, berkaitan dengan kualitas dan mengenai alat ukurnya. Ini tolong juga nanti diperhatikan, Pak. Ya, ini tambahan yang saya sampaikan Pak Maman dan Bapak pihak Pamjaya juga. Sama satu lagi, apartemen Poli Park View ini belum ada P3SRS-nya. Jadi statusnya masih pengelolaannya masih dipegang oleh developer, dan tanggung jawab pengelolaan ini dipegang developer, diserahkan ke badan pengelola yang ditunjuk mereka sendiri. Nah, secara undang-undang berarti apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan masalah apartemen ini, pembiayaannya adalah masih menjadi tanggung jawab dari pengelola, karena mereka belum menyerah terimakan pengelolaan kepada P3SRS atau warga. Jadi developer yang harus mengelola tentang penyediaan air bersih ini. Jadi kalau mereka masih menimbang-nimbang masalah biaya dan lain-lain dengan pihak Pamjaya, tolong ada suatu bentuk upaya yang untuk mendesak bahwa mereka jangan berhitung untung dan rugi. Itu adalah kewajiban hak dasar yang harus dipenuhi. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Maman dan pihak Pamjaya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Eko atas tadi ya masukan dan sarannya, baik dalam nanti ya MOU antara misal MOU dengan pengelola dengan Pamjaya, mau diperhatikan poin-poinnya, klausul-klausulnya terhadap ya distribusinya ya, karena masih dilakukan oleh pengelola ya terkait tadi, termasuk mungkin poin-poin untuk bisa jadi ya kalibrasi, mungkin bisa kerjasama juga dengan misalnya kalibrasi meter, bisa kerjasama dengan tim Pamjaya. Pasti kan nanti ada diskusi secara teknis ya Pak terkait hal tersebut. Kemudian ya artinya ya pasti kita dorong untuk bisa optimal ya kalau nanti menggunakan full Pamjaya, baik secara supply ke gerontengnya maupun nanti secara distribusi ya, karena itu bagian tadi saya bilang sebagai suatu sebenarnya ya, sistem spam itu tidak hanya kita bicara supply tapi juga di distribusi ya, masing-masing ke unit mesti berjalan bisa maksimal gitu, sehingga kualitas air yang disuplai yang didistribusikan adalah yang lebih sama seperti itu Pak. Jadi ya mungkin nanti jadi catatan Pamjaya untuk bisa MOU-nya supaya clear ya, jangan mau dicampur apalagi dengan dikomunikasikan dengan hasil WTP. Seperti itu. Ini ada lagi mungkin dari yang lain? Izin Pak menambahkan Pak. Ya silakan Pak. Iya, ini kita kan berandai-andai Pak, PAM ya. Itu pun dari 2024 itu pun sudah dibilang di sini Pak, saya ini kan Pak, saya bacakan ya. Laporan CRM JK 240220071. Jawaban dari DSDA, kami sarankan kepada pengelola untuk sementara menggunakan air bersih dari tangki air atau swasta. Selama proses pemasangan PDAM berlangsung, kami juga akan bersurat ke Kementerian PUPR dan PAM Jaya terkait penyambungan air bersih di apartemen tersebut. Itu tahun 2024 Pak. Sampai sekarang itu tidak terrealisasi. Pertanyaan saya kepada DSDA, sanksi apa yang sudah kalian berikan kepada pengelola? Apakah sudah ada teguran tertulis, sanksi administratif, denda, atau apapun itu? Dan mereka pun dulu bertahun-tahun tidak punya SIPA Pak. Itu sudah pernah kita bahas. Ya, jadi kita jangan berandai-andai PAM, karena dari 2024 SDA pun sudah menyarankan penyambungan PAM, tapi tidak dilakukan. Masalahnya di sini semua adalah dana.
Penggantian filter pun tidak dilakukan karena apa? Mereka tidak mau mengeluarkan dana. Apalagi PAM. Sekarang saya mau tanyakan, SDA sudah melakukan apa demi kami penghuni apartemen Parkview? Di sini juga saya lihat ada, kalau nggak salah ada Dinas Lingkungan Hidup ya? Itu ada. Nah, Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan apa terhadap kami? Terhadap pengelola? Apakah sudah memberikan sanksi? Kok dengan enaknya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tapi dibiarkan instansi? Saya juga mau punya usaha seperti itu, Pak. Di sini ada PAM. Jangan sampai PAM juga seperti itu. Dilihat SDA dan Lingkungan Hidup cuek saja dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Jadi saya sebentar, Pak. Saya mohon ada tindak lanjut nyata dari SDA dan dibuat di MOM. Itu saja, Pak. Baik, Pak Nababa. Ya, terima kasih. Tadi saya ulangi seperti dari awal, saya ulangi bahwa ini ya tadi proses ya untuk memang kita mengambil satu putusan ya, tindakan nyata untuk perbaikan kualitas air hasil olahan dari water treatment plant ya pengelola di apartemen Puri Parkview. Memang kalau bicara kita sanksi ya, sanksi itu kan mesti ini Pak, mesti ada cantolannya gitu. Kalau bahasa secara regulasinya, aturannya ya. Misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya untuk memberi sanksi itu kita ini butuh perda ya, misalnya peraturan tentang spam. Sehingga kita bisa ngambil tindakan nih, misalnya nih, ini WTP-nya tidak berjalan maksimal, hasilnya tidak bagus, kita bisa langsung melakukan tindakan di lapangan, misalnya kita menutup, memberi sanksi, ya itu nanti yang saat ini nih masih digodok nih perdanya, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga kita bisa lebih kami juga mengambil tindakan, udah ada dasar hukumnya, karena jika tidak itu jadi satu yang bisa jadi satu yang kurang pas buat kami seperti itu, Pak. Jadi bukan kami tidak memberi sanksi ya, tapi memang saat ini sudah berproses, sudah lama untuk kewenangan tersebut, karena kalau di lapangan itu kan SIPA ya, untuk pengambilan itu SIPA ya, tapi untuk distribusi nanti akan jadi kewenangan dinas. Dan ini kedepannya tugas kami, Pak, di sini, Pak, untuk bisa memastikan setiap IPA-IPA itu dapat mengolah air sesuai dengan Kemenkes ya, seperti itu. Dan kalau memang di lapangan sudah ada jaringan PAM, itu kalau masalah di Perda itu dia harus bisa menyambung ke jaringan perpipaan, seperti itu, Pak. Jadi kami mohon ya, maksudnya dalam hal ini untuk bersabar, sehingga ini pun kita bagian dari usaha kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi sekali lagi tidak ada niatan kita untuk tidak bisa melakukan apa-apa gitu, Pak, seperti itu. Jadi itu Pak Adena Bapak. Jadi mohon ditunggu untuk solusinya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi dari yang lain? Silakan, mungkin dari LH tadi sih nggak ada ya. Dari biro mungkin ada yang ingin menyampaikan? Mungkin sudah jam 12 ya. Tidak bisa. Tadi udah catat semua tanggapan. Nanti ini juga pengelola mungkin nanti akan kita panggil secara khusus ya, terkait dengan ini. Untuk segera bisa dapatkan tadi kita harapkan solusi yang konkret, jelas di lapangan, dan bisa selesai gitu, seperti itu ya. Baik, ada lagi, Pak? Kalau nggak ada kita cukupkan.
Nah, kira-kira ini nanti hasil pertemuan ini akan dilakukan bagaimana Pak? Apakah ini kan nggak ada pengelola dan developer yang hadir nih. Jadi apakah DSDA akan mengirimkan resume notulen meeting ini, kemudian mereka diberikan kepada mereka, kemudian juga surat resmi mengenai timeline apa saja yang harus dilakukan, dan kapan kira-kira Pak, maksudnya apakah kita bisa mendapatkan kapan nih ada tindak lanjut setelah meeting yang sekarang ini, kapan? Ya, jika nanti ini kan sudah jelas Pak ya terkait tadi yang pertama hasil kunjungan lapangan dan bagaimana kita sudah bersama-sama mengambil sampel kualitas air dan hasilnya tidak memenuhi baku mutu. Dari pihak pengelola tidak hadir dengan alasan dia ada agenda lain ya, dan tadi sebenarnya dia minta waktu untuk diberitahu seminggu ya untuk undangannya. Nanti dia akan, tapi permintaan dia tidak kami akomodir karena memang sudah terjadwal, tapi bila perlu nanti akan kita panggil secara khusus ke dinas untuk menyampaikan hasil ini sekaligus untuk tindak lanjutnya. Nanti segera Pak ya, ini maksudnya dalam, saya juga nanti kan kami juga akan lapor ke pimpinan kami bagaimana arahannya, kemudian setelah itu kita buatkan ya Pak ya sebuah mungkin nanti bentuknya surat ya atau arahan sekaligus untuk perbaikannya dan timelinenya, dan juga pastinya warga juga akan terkopi untuk itu Pak ya. Jadi kita tidak ada ya saling bantu untuk monitor bagaimana warga bisa mendapatkan pelayanan air bersih Pak, yang bersih, yang bisa sehat untuk baik secara jasmani maupun rohani ya, karena air itu adalah sumber kehidupan ya. Dalam diri kita itu hampir mungkin 90% isinya air. Jadi juga kita juga sangat concern terhadap masalah ini sekali lagi, dan mudah-mudahan bisa segera mungkin bisa selesai gitu. Ya seperti itu Pak ya. Pak Eko ya. Tadi Pak siapa ya? Mamat. Mamat. Ya. Izin Pak. Kita pemerintah jangan mau kalah sama swasta Pak. Masa kita pemerintah mau aja meeting swasta harus informasi 1 minggu sebelumnya. Harusnya kita pemerintah ya tegas Pak. Kalau perlu kasih sanksi. Ini kan udah berlarut-larut. Masa kita pemerintah secara resmi di negara ini mengundang untuk meeting nggak bisa, harus minimal info dulu seminggu sebelumnya. Menurut saya itu nggak benar itu Pak. Ya itu harusnya, dia makanya Pak. Jadi ya. Harusnya kita warga negara harus turut taat. Perlu cabut izin. Kalau nggak mau satu jalan. Satu lagi Pak, selama ini proses kan undang-undang ini kan nggak gampang langsung jadi. Boleh nggak Pak solusinya untuk kami nih dari PAM, dari lingkungan hidup, apakah dikasih dulu ke obat untuk mengejar ketinggalannya ini Pak? Yang ada sekarang oke, yang ada sekarang. Cuman gini, adakah yang obatnya apa Pak untuk mengejar ini nih? Mungkin alat yang mati dihidupin. Solusinya itunya yang ada di apartemen sekarang diinspeksi dulu. Yang mati bisa diganti. Kita kalau menunggu peralihan kan butuh bertahun-tahun nih, nggak mungkin langsung setahun jadi solusinya sementara Pak. Tolong dipikirkan ya Pak. Baik Pak. Oke Pak Maman. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Nanti juga termasuk bagaimana solusi teknis di lapangan Pak ya, yang kiranya bisa cepat gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi opsi kita juga, perbaikan teknis langsung, bagaimana meningkatkan distribusi ya, pipa distribusinya juga mungkin ya perlu direvitalisasi atau perlu di flushing tadi itu Pak. Tadi termasuk itu Pak. Jadi supaya upaya lebih cepat itu seperti itu.
Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, mungkin kita cukupkan ya Pak ya untuk temuan kali ini. Nanti kita coba selesaikan secepat mungkin untuk solusi teknis di lapangan supaya perbaikan lebih cepat, karena kalau lihat tadi problemnya sebenarnya terkait dengan ya teknis banget ini dari lapangan, E. coli, kemudian filter tadi UV dan sebagainya ya. Sepertinya bisa lah secara teknis bisa selesai lebih cepat seperti itu. Baik, mungkin tadi ya sudah banyak kita bahas ya mengenai ini kualitas, dan sekali lagi ya kita ya sangat concern terhadap masalah ini, dan mudah-mudahan solusinya bisa dalam waktu yang sangat cepat, karena ya tadi air yang bersih itu dari yang kotor tidak dari yang tidak memenuhi kualitas itu sangat berbahaya bagi kesehatan seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya yang sudah hadir, tadi banyak sekali dari rekan-rekan dinas ya, maupun dari Pamjaya, ada juga perwakilan warga seperti itu. Sangat banyak tadi tanggapannya sudah kami catat ya, sudah kami coba nanti bahas bagaimana solusi-solusi yang bisa kiranya cepat di lapangan, sembari menunggu nanti ya untuk secara konkret nanti berupa regulasi yang lebih ketat lagi seperti itu Pak. Baik, demikian mungkin Pak yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam misalnya merespon ya, ataupun ketika di lapangan ya, ataupun ketika rapat ini ada hal yang kurang berkenan, baik tindakan ataupun kataan ataupun sikap ya, tidak lain ya, tidak luput ya, kita sebagai manusia pasti ada salah hilaf ya seperti itu. Sekali terima kasih ya Bapak-Bapak sudah hadir, Bapak Ibu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko, Pak Emmanuel ya, tadi Pak Nababan. Terima kasih Pak Maman. Ya, Terima kasih Pak Maman. ya. Recording stopped.